bersihin dengan menutup tirai. Selamat pagi, perkenalkan saya Bidin Zulfa yang berjaga pada pagi hari ini. Bisa dibantu nih dengan Ibu siapa? Budi Lestari. Baik, dengan Ibu Budi. Rumahnya di mana, Bu? Candipang. Candipang. B2, B7. Oh ya. Oh, Deket ya, Bu? dekat. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya saya itu mau pasang IUD, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya. Nah, baik, Ibu pengen tahu ya tentang IUD. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang seputar IUD. Nah, mungkin nanti dalam saya menjelaskan saya butuh waktu kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, jika Ibu bersedia bisa kita mulai ya, Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui apa itu IUD, Bu? Belum ya. Nah, jadi IUD itu alatnya seperti ini, Bu, bentuknya. Nah, itu nanti dipasang di dalam rahim. Nah, itu terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari tembaga. Nah, ini untuk mencegah kehamilan. Nah, untuk efektivitasnya, IUD ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan 97-98%. Nah, artinya tidak semua jenis alat kontrasepsi itu mampu mencegah kehamilan ya, Bu. Nah, untuk ini tuh alat kontrasepsi jangka panjang, kegagalannya cuma 1-2% aja gitu. Nah, untuk kelebihan dari IUD ini, yang pertama dia murah, Bu. Nah, cukup untuk sekali pemasangan aja, jadi tidak perlu bolak-balik setiap bulan. Mungkin nanti cuma kontrolnya saja, cuma buat memantau kalau IUD itu masih terpasang dengan baik dan benar. Terus dia non hormonal juga, kembali suburnya cepat, tidak seperti KB suntik. Kalau KB suntik itu kan kalau misalnya diberhentikan terus mau program punya anak lagi itu kembali suburnya kan lama. Nah, kalau IUD ini dia kembali suburnya lebih cepat. Nah, terus IUD ini tidak mempengaruhi dalam proses menyusui. Nah, di balik kelebihan IUD pasti tetap ada kekurangannya ya, Bu. Nah, untuk kekurangannya yang pertama dia tidak mencegah dari penyakit infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual seperti HIV, terus sifilis, gonore, jadi tidak mencegah. Terus dia haidnya akan lebih lama, dan itu kalau haidnya lebih lama kan artinya keluar darahnya lebih banyak ya, Bu. Nah, itu bisa berisiko untuk terkena anemia, kan darahnya keluarnya banyak. Nah, terus kekurangannya juga kalau pemasangannya tidak tepat, dia akan menyebabkan perforasi, itu kayak di daerah sini itu nanti bengkak gitu, Bu. Nah, adapun cara pemasangannya dari IUD ini, pemasangannya itu dipasang bisa segera setelah pasien lahir. Jadi udah ada kesepakatan sebelum persalinan kalau misalnya setelah plasenta lahir itu akan dipasang IUD, kan tidak mempengaruhi proses menyusui ya, Bu. Jadi aman buat ibu menyusui. Nah, bisa dipasang juga pada ibu nifas atau 6 minggu pasca persalinan. Terus kalau misalnya dipakai hari-hari biasa, maksudnya tidak dalam kondisi nifas, tidak dalam kondisi pasca persalinan, itu juga bisa dipasang pada siklus haid hari ke-5 sampai ke hari ke-7 kan. Kalau misalnya hari ke-5 sampai hari ke-7 itu kan dia sudah pasti tidak hamil, keluar darahnya juga udah tidak begitu banyak. Nah, itu untuk cara penggunaannya. Adapun cara kerjanya, dia yang pertama menghambat sel telur dan sperma itu akan bertemu, kan ditutup ya, Bu, ada ininya. Dia akan menutup saluran telur sehingga sperma dan sel telur itu tidak akan bertemu. Di sini pertemuan sel telur dan sel sperma ya, Bu ya. Nah, dia juga mencegah sel telur itu menempel pada dinding rahim. Jadi di sini ya, Bu, kan kalau hamil itu kan nanti masuknya di sini. Dia penempelannya di daerah sini di dinding rahim. Nah, dia akan mencegah karena kan udah ketutup ini ya, Bu. Jadi tidak bisa masuk ke dinding, tidak bisa menempel ke dinding rahim. Itu untuk cara kerjanya. Selanjutnya ada efek samping juga dari penggunaan IUD ini. Yang pertama, dia haidnya lebih banyak dan lebih lama seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga akan menyebabkan anemia. Nah, terus mungkin akan keluar flek-flek gitu, tapi terus ada juga saat haid itu nanti akan terasa sakit. Tapi efek samping ini tidak semua ibu itu mengalami karena tergantung
penerimaan masing-masing diri. Nah, terus ada syarat-syaratnya juga Bu, syarat-syarat untuk penggunaan KB IUD ini. Yang pertama, dia pasangan usia subur 15 sampai 49 tahun yang sudah menikah artinya ya Bu ya. Terus tidak dalam kondisi mengidap penyakit infeksi menular seksual seperti yang saya sebutkan tadi, HIV, terus sifilis, gonore gitu. Terus menghendaki untuk menggunakan KB yang non hormonal, kan ini kan KB-nya non hormonal ya Bu ya. Nah, terus ini syaratnya juga ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang, kan ini alat kontrasepsinya jangka panjang bisa 3 sampai 5 tahun gitu. Nah, itu untuk pemasangannya nanti Bu, jadi harus ada lembar persetujuan dulu, kesepakatan antara ibu dan suami yang udah ditandatangani, terus nanti diserahkan sama bidan, terus nanti kita bikin perjanjian, nanti pemasangannya nanti posisinya seperti mau melahirkan itu, terus dipasang seperti ini Bu, nanti gambarannya pemasangannya itu seperti ini itu untuk cara pemasangannya. Nah, tadi seputar tentang IUD seperti yang Ibu ingin tahu ya Bu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak. Baik, jika tidak kita evaluasi sedikit ya Bu tentang IUD tadi. Nah, untuk IUD tadi kelebihannya apa saja Bu? Hamilnya lebih cepat, Kembali suburnya lebih cepat. Terus apalagi Bu, dia murah juga ya Bu, jadi tidak perlu bolak-balik ke vaskes, tapi mungkin balik-baliknya cuman karena kontrolnya untuk memantau kondisi IUD-nya ini masih benar atau tidak gitu. Nah, terus ada lagi apa lagi Bu tadi? Tidak mempengaruhi menyusui. Pintar Ibu, pintar banget. Jadi tidak mempengaruhi dalam Ibu menyusui, jadi aman untuk Ibu menyusui ya Bu. Nah, Ibu pintar, ini udah paham. Nah, nanti setelah ini Ibu bisa berdiskusi dengan suami, mematangkan apakah ingin menggunakan KB IUD atau tidak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak. Baik, jika tidak, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Kita minta Dokumentasi pada hari Minggu tanggal 6 April 2024 telah dilakukan konseling KB IUD pada Nina B dengan hasil pasien paham dan dapat menjawab pertanyaan bidan dengan baik dan benar. Tanda tangan.